Bagaimana kalau misalnya sejarah yang kita pahami dan kita baca selama ini, setengahnya ternyata bukan merupakan kebenaran? Nah, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan berencana untuk menulis ulang sejarah bangsa Indonesia. Wacana ini muncul ke publik dan banyak kritik, termasuk pro dan juga kontra. Ya, kita berharap penulisan ulang sejarah ini mengungkap peristiwa-peristiwa penting dan memunculkan tokoh-tokoh penting yang selama ini terlupakan di dalam sejarah yang cukup panjang. Kalau misalnya kita lihat niatannya dan juga wacana ini, sebenarnya tujuannya baik karena ingin melibatkan banyak pihak dan meluruskan sejarah-sejarah yang selama ini tersembunyi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau misalnya sejarah yang kita pahami selama ini bukan merupakan bagian dari kebenaran? Ya, kita yakin Indonesia ingin menulis sejarah supaya lebih inklusif dan bisa melibatkan banyak pihak. Kalau misalnya kita pahami, sejarah yang ditulis selama ini itu hanya versi pemerintah saat itu. Segala peristiwa dan juga sejarah yang ditulis saat itu merupakan sudut pandang dari pemerintah, tentunya untuk mendukung rejim dan juga pemerintahan saat itu. Pertanyaannya muncul kembali, kenapa baru sekarang? Dan apa yang ingin diperbaiki? Ini yang menjadi perdebatan di masyarakat luas. Beberapa waktu lalu, ada sebuah wawancara Menteri Kebudayaan, yaitu Fadly John, mengatakan bahwa wacana untuk menulis ulang sejarah ini ingin meluruskan beberapa hal. Salah satunya adalah kekerasan terhadap warga minoritas, yaitu warga Tionghoa, yang mendapatkan perlakuan tidak baik. Fadly John mengatakan bahwa itu hanya sebatas rumor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti di pengadilan yang menyatakan peristiwa itu terjadi. Namun yang patut kita tanyakan, dengan menulis ulang sejarah ini, apakah hanya ingin memperbaiki citra baik pemerintah saja atau ingin menghilangkan peristiwa-peristiwa kelam yang dirasakan banyak masyarakat luas? Sementara Presiden Habibie saat itu mengakui bahwa terjadi tindak kekerasan terhadap kaum perempuan umat minoritas yaitu Tionghoa. Bahkan saat itu, sampai dibentuk TGPF atau Tim Gabungan Pencari Fakta. Dalam pidatonya, Presiden Habibie secara terbuka menyatakan bahwa terjadi kekerasan terhadap perempuan Tionghoa. Kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa. Seluruh rangkaian tindakan tidak bertanggung jawab tersebut sangat memalukan dan telah mencoreng muka kita sendiri. Kita setuju saja sebenarnya rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah yang lebih baru, inklusif, dan melibatkan banyak pihak. Karena tentunya sejarah yang kita baca selama ini hanya berfokus pada dua tokoh besar, yaitu Soekarno dan Hatta. Namun harapannya adalah jangan sampai menghilangkan peristiwa-peristiwa yang dianggap melukai hati masyarakat. Jangan sampai ada stigma atau terkesan bahwa ingin memperbaiki citra dan menghilangkan sejarah-sejarah yang buruk dan hanya memperbaiki nama supaya dilihat sejarahnya bagus. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah setuju sejarah ini ditulis ulang, tentunya dengan fair, atau biarkan aja seperti yang ada sekarang? Coba kasih pendapat kamu di bawah.